Salam saudara-saudara, sangat senang kembali bisa bertemu, bersua. Saya yakin dan percaya semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun tentunya. Baik yang ada di Indonesia, dari ufuk barat, Sabang, dan sampai ke ufuk timur yang ada di Maroke. Apa kabar? Luar biasa. Demikian juga saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Amerika, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan negara-negara lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tentu doa saya dan harapan saya semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sungguh sangat menyenangkan hari ini kembali dapat bersua. Saudara, hari ini saya kembali datang ke hadapan saudara untuk menjawab satu pertanyaan. Sebenarnya saya juga harus jujur, pertanyaan ini sudah cukup lama, katakanlah seminggu 2 minggu yang lalu saudara, karena kesibukan saya, maka saya tidak sempat menjawab pertanyaan ini, dan kebetulan ya saya sedikit ada waktu, maka saya niatkan untuk menjawab pertanyaan ini saudaraku. Dan pertanyaannya adalah, apa tanda-tanda seseorang kena kutuk? Karena memang di video sebelumnya saya ada membahas tentang kutuk, lalu ada pertanyaannya. Nah, itu menjadi utang saya. Nah, janji adalah utang. Nah, utang harus dibayar, saudara. Nah, oleh karenanya saya datang, saudaraku. Ya, saudara, untuk menjawab pertanyaan ini tentu saya melakukan studi atau penelitian juga, saudara. Meskipun ya studi kecil-kecilan, menengah, saudara, seperti itu. Tapi paling tidak ya saya melakukan pengamatan di lapangan berdasarkan hasil riset saya, saudara, secara empiris. Demikian juga didukung oleh studi perpustakaan atau literatur, saudara, ya, melalui library study, saudaraku. Nah, maka saya menyimpulkan, saudaraku, ada 7 tanda seseorang itu kena kutuk. Dan setelah saya padankan, saudaraku, dengan Alkitab yang tertulis dalam kitab Ulangan 28, saudaraku, yang dicatat oleh Nabi Musa, saudara, ternyata hasilnya tidak beda-beda amat, saudaraku, dan hampir persis, saudaraku. Jadi luar biasa, saudara, ya. Dan saya akan menjawab pertanyaan tersebut, ya. Jadi yang pertama itu, saudaraku, adalah tanda-tanda seseorang kena kutuk itu adalah, saudara, yaitu gangguan kejiwaan dan atau emosional, saudara. Ya. Nah, ini perlu juga menjadi perhatian kita sebagai hamba Tuhan, khususnya saudara yang melayani di gereja, ya. Nah, kadangkala kita juga diperhadapkan, saudara, karena jemaat minta kita untuk mendoakan jemaat tersebut, saudara, karena ada gangguan kejiwaan atau emosional, saudaraku. Nah, maka perlu juga kita selusuri, saudaraku. Ya, benarkah ini karena kutuk atau memang karena faktor-faktor lainnya, saudaraku? Ya. Nah, itu perlu kita searching, saudaraku, ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau di dalam keluarga tersebut, saudaraku, ternyata ya ada juga keluarga-keluarganya yang terkena gangguan kejiwaan, saudara, dan atau emosional, saudaraku. Nah, tentu ya kita bisa simpulkan bahwasanya seseorang atau jemaat tersebut kena kutuk, saudaraku. Ya. Nah, itu. Ya. Karena kalau kita berbicara tentang gangguan kejiwaan dan atau emosional ini, saudaraku, maka yang menjadi persoalan yang diserang, saudaraku, oleh kuasa-kuasa kegelapan. Jadi kalau sesuatu yang hubungannya dengan kutuk, tentu ini adalah pekerjaan kuasa kegelapan, saudara. Ya, bukan karena alami, bukan, tapi karena kuasa-kuasa kegelapan. Maka yang diserang itu adalah hati, saudara, ya, hati, lalu jiwa, lalu pikiran, saudaraku. Nah, sehingga ya jemaat ini, saudara, ya, mengalami atau melakukan hal-hal di luar kontrol dirinya. Dia nggak mampu untuk mengontrol dirinya, saudaraku, ya, karena kadangkala dia juga menerima bisikan-bisikan gaib, saudara, ya, sehingga dia membanting-bantingkan kepalanya, ya, karena merasa takut diintimidasi dengan suara-suara seperti itu. Apakah saudara juga pernah mendapatkan atau menemukan
jemaat saudara ya yang dilayani seperti itu. Nah kalau saya ya sudah sering saudaraku ya, oleh karenanya saya dengan tim melakukan penelusuran, benarkah dia ini mengalami gangguan jiwa dan atau emosional karena memang kutuk yang diakibatkan oleh kuasa-kuasa kegelapan ya, atau karena memang faktor-faktor lain saudaraku ya. Nah nanti kalau hasilnya memang dari rantaian ya, keluarganya juga ada 1, 2, 3, 4, 5 saudaraku kita temukan juga mengalami hal yang sama saudaraku, maka bisa kita simpulkan bahwasanya yang bersangkutan itu kena kutuk saudara. Amin saudara ya. Lalu yang kedua saudara, tanda-tanda apa seseorang itu kena kutuk? Yang kedua adalah penyakit menahun saudara ya, penyakit menahun ya, atau kronis. Nah, ini juga bisa saudaraku ya, akibat dari kutuknya. Tentu sumbernya lagi adalah kuasa kegelapan saudaraku. Nah itu kita searching lagi saudara, kita tracing, kita tarik ke belakang lagi saudaraku untuk mencari tahu ya, apakah orang tuanya pernah juga mengalami hal yang sama, atau kakek, opung, saudaraku, ya, atau keluarga-keluarga yang lain, saudara. Ya, kalau itu kita temukan bahwasanya ada penyakit kronis, saudaraku, yang dia derita, maka sudah dipastikan itu merupakan penyakit turunan atau keturunan, saudaraku. Sama kayak dosa keturunan, kutuk keturunan, penyakit keturunan, saudara. Nah tentu ini adalah akibat kutuk-kutuk yang masih melekat, saudara. Ya, karat-karatnya masih tebal. Kalau istilah saya itu karat kutuknya masih setebal tembok Yeriko, saudaraku. Ya. Sehingga kita bisa simpulkan kalau yang bersangkutan itu kena kutuk. Tapi kalau cuma dia sendiri, saudaraku, jangan cepat-cepat ngambil kesimpulan. Ya, bisa saja itu karena faktor alam, gaya hidup, kan seperti itu, saudara. Sehingga dia mengalami penyakit kronis bawaan, saudara, sehingga dalam saat-saat tertentu dia bisa kambuh, kemudian sembuh lagi, kemudian kambuh, sembuh lagi, seperti itu, saudaraku. Ya, sama juga itu dengan kencing manis, diabetes, saudara. Ya, bisa karena faktor keturunan, bisa karena gaya hidup, lifestyle, saudaraku. Ya, karena tidak menjaga kesehatan, saudara. Nah, sehingga mengakibatkan dia diabetes atau kencing manis, saudaraku, dan ini juga bisa karena kutuk juga, saudaraku. Nah, oleh karenanya maka kita harus tracing ke belakang, saudaraku, dicari tahu lagi. Nah, kalau kita temukan ya ada 3, 4, 5, 6, bahkan 7, saudaraku, ya, terus seperti itu sudah dipastikan ya yang bersangkutan kena kutuk, saudaraku. Nah, itu yang kedua, saudara. Lalu yang ketiga ini kaitannya dengan perempuan atau wanita, saudara, yaitu kemandulan. Nah, ini kemandulan juga, saudara, tidak bisa mendapatkan keturunan. Nah, ini maaf buat ibu-ibu, ya, buat para wanita, para perempuan, ya. Ini bukan menghakimi, kita ini kan diskusi, siapa tahu, ya, karena kita ini kan orang percaya, ya, bahwasanya kehidupan kita ini sebagaimana saya sudah sampaikan dipusari, dikelilingi oleh dua kekuatan, ya, yaitu kuasa kegelapan yang mengakibatkan kutuk atau yang menciptakan kejahatan-kejahatan sehingga seseorang itu bisa menderita, saudaraku. Ya, contohnya seperti kemandulan atau tidak bisa mendapatkan keturunan seperti itu. Ada baiknya juga kalau seandainya dokter mengatakan bahwasanya hasil diagnosa ya tidak ada menunjukkan gejala-gejala secara medis, saudaraku, maka perlu kita curigai juga, saudara. Perlunya saudara juga datang kepada hamba Tuhan yang memang mempunyai karunia khusus untuk ini, ya, untuk berkonsultasi, saudaraku, ya. Nah, siapa tahu, saudaraku, ya, karena kalau kita berbicara dosa, saudara, seperti yang saya sampaikan itu sudah selesai, ya. Tuhan Yesus sudah membayarnya dengan darahnya yang kudus, ya. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak,
tapi oleh darah Yesus yang kudus, ya, tetes darahnya cukup membasuh dosa-dosa kita semua, saudaraku. Tapi kalau kutuk ini, saudara, Anda, saudara mau pergi kemanapun dikejarnya, saudaraku. Nah, ini kalau kutuk, kita mau pergi sembunyi di atas gunung sana, dia kejar, saudaraku. Saudara mau pergi sembunyi di lembah, dia kejar, saudaraku. Bahkan di dasar laut pun dia kejar, saudara. Itu sifat kutuk, saudaraku. Nah, ini, jadi jangan dianggap enteng juga, ya, itu harus diberikan perhatian supaya kutuknya diputuskan, saudaraku. Ya. Nah, nanti bagaimana cara mematahkan kutuk atau memutus kutuk, nanti kita akan bicarakan juga, saudaraku. Ya. Nah, jadi tanda yang ketiga itu adalah kemandulan. Tidak bisa mendapatkan keturunan, sering mengalami keguguran kandungan, saudara, ya, sudah dirawat-rawat, sudah dijaga-jaga, ya, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba terjadi keguguran kandungan, saudara, ya, itu sering kali, ya, saya menemukan sering kali, ya, ibu-ibu muda biasanya, saudaraku, seperti itu, ya, sehingga bayi yang didoa-doakan, yang diharap-harapkan, akhirnya, saudaraku, ya, harus meninggal. Ya. Apalagi kita sudah berhati-hati, kita sudah menjaga, saudara. Tapi ada saya, saudaraku. Dan ini bukan terjadi sekali dua kali, bisa sampai 3 kali, saudaraku. Nah, kalau itu yang terjadi, maka bisa disimpulkan, saudara, ya, ada sesuatu yang salah. Siapa tahu, ya, bahwasanya kutuk itu masih melekat, ya, masih cukup ketebalannya masih ada di dalam diri kita, saudara, dan itu perlu dilayani, saudaraku, ya. Nah, lalu, saudaraku, yang keempat, saudara, nah ini yang sering sekali saya temukan, saudara, sebagai hamba Tuhan, ya. Nah, apa itu yang keempat, saudara, ya, ini yang sangat memilukan hati saya, saudaraku, ya. Kehancuran rumah tangga dan keretakan hubungan dalam keluarga, saudaraku. Nah, ini kehancuran rumah tangga. Saya sering menemukan, saudaraku, ya, bagaimana rumah tangga yang notabene-nya adalah orang Kristen, saudaraku, ya. Kehidupan rumah tangganya luluh lantak, saudara. Hubungan antara suami istri, ya, tidak begitu harmonis, bahkan tidak harmonis, saudaraku, ya. Lalu orang tua dan anak, apalagi, saudara, sehingga suasana keluarga itu, suasana rumah itu benar-benar suasana neraka, saudara, ya. Nah, ini jangan dianggap enteng, saudaraku, ya. Jangan dianggap enteng ini. Nah, ini, ya, kita perlu pergi ke hamba Tuhan, ya, perlu konsultasi, saudaraku, ya. Nah, apa permasalahannya, ya? Saya tidak melarang saudara untuk pergi ke psikiater, silakan, ya. Nah, mungkin nanti mereka akan mengujinya, menganalisisnya, ya, secara psikologi, saudara. Mungkin ada faktor-faktor psikologi yang perlu diberikan di situ, tapi jangan berhenti sampai situ. Nah, karena kita sebagai orang percaya ada kekuatan jahat yang terus mengganggu kehidupan manusia, ya, khususnya orang percaya. Nah, bisa jadi dia datang, saudaraku, sebagaimana yang sering saya sampaikan, dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, saudara, sehingga suasana rumah tangga kita itu ibarat neraka, saudara, nggak ada damainya. Rumah itu benar-benar panas buat penghuninya, saudaraku. Nah, kalau seperti itu, saudara, apa solusinya? Ya, kembali saya katakan, konsultasi, saudaraku, ya. Pergilah ke hamba Tuhan, saudara, ya. Pergi ke hamba Tuhan, jangan pergi ke dukun, saudara, akan menimbulkan masalah dan problema yang baru, tapi pergi ke hamba Tuhan yang mempunyai talenta untuk itu, saudaraku. Amin, saudara, ya. Lalu yang kelima, ya, yaitu selalu kekurangan uang. Wah. Wah, ini kalau saya tanyakan, ya, kepada jemaat-jemaat, ya, siapa yang selalu kekurangan uang, hampir rata-rata angkat tangan, saudara, sehingga membuat saya shock. Wah, berarti kena kutuk dong. Seperti itu, saudara, ya. Nah, kalau kekurangan uang karena nggak mau bekerja, saudara, nggak mau berusaha, saudara, ya udah jelas, saudara, ya, ya.
ya pasti nggak dapat uang, saudara. Ya mau tidur aja kan gitu, saudara. Emosi kan kayak gitu, saudara. Enak modem siang, nah kan kayak gitu. Bagaimana mau dapat uang, saudaraku? Tapi kalau kita sudah berupaya semaksimal mungkin, saudara. Kalau bahasa saya itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, saudaraku. Tapi kita masih tetap kekurangan uang, saudara. Perhatikan, jangan-jangan kutuk itu masih melekat dan tebalnya setebal tembok Yeriko, saudaraku. Dan itu perlu konsultasi, saudaraku. Ya, jangan dianggap enteng, saudara. Karena memang uang itu bukan segala-galanya, saudara. Ya, saya setuju dengan pandangan seperti itu. Uang nggak segala-galanya. Tapi satu hal yang harus kita pahami, saudara, segala-galanya butuh uang, saudara, termasuk untuk melakukan pelayanan ini, saudaraku. Ya, kita butuh 3D, doa, daya, duit, saudara. Ya, jadi uang juga itu kita butuhkan untuk membangun rumah tangga kita, kehidupan kita, pelayanan kita, ministry, saudara, ya, gereja, saudaraku. Nah, tapi kalau kita kekurangan uang, bagaimana kita bisa mau hidup, saudara? Ya, sudah kerja keras masih kurang juga, saudaraku. Ya, sudah habis-habisan orang kerja 8 jam, 9 jam, kita kerja sampai 15 jam, saudara, masih juga kurang, saudaraku. Ya, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk memberkati kita, saudara, tapi kalau kutuknya yang ada di dalam diri kita, di dalam keluarga kita itu setebal tembok Yeriko, saudaraku, bagaimana berkat Tuhan itu bisa mengalir ke rumah tangga kita, dalam kehidupan kita, saudara? Karena kutuknya masih setebal tembok Yeriko, saudaraku. Nah, ini perlu minta pelayanan, saudaraku, khusus yang menangani masalah apa yang tengah saudara alami, gitu. Jadi jangan dianggap sepele, saudara, ya. Karena uang itu penting, saudara. Nah, gitu ya. Nyekolah kanannya juga butuh uang, saudara. Kehidupan kita sehari-hari juga butuh uang. Semuanya uang, saudara. Meskipun uang itu nggak segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang, saudara. Jadi uang itu penting, saudara. Jangan sampai kekurangan uang, saudaraku. Ya, saya berdoa saudara berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-berkat Allah melimpah atas saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, seperti itu, saudaraku. Ya, jadi selalulah memperkatakan ucapan-ucapan berkat, saudaraku, seperti itu. Mari kita latih mulut bibir kita ini. Ya, saudara juga bisa lakukan itu sebenarnya kalau mau dilayani, saudaraku. Ya, amin, saudara. Ya. Lalu yang keenam, saudara, cenderung atau sering mengalami kecelakaan, saudara. Nah, ini, saudara. Ya. Salah seorang anak rohani saya, saudaraku, ya, saya merasa sedih ketika dia mengalami kecelakaan, saudara. Ya, kalau hanya mengalami kecelakaan biasa, saudara, ya sudah, ya nggak apa-apa, saudaraku, ya. Tapi ini mengalami kecelakaan di mana dia tewas, saudaraku. Padahal anak muda ini, saudaraku, ya, saya didik, saya gembleng, saya gembalakan, saudara, ketika usianya masih di SMP, saudaraku. Ya, jadi dia tinggal di rumah saya juga, saudara. Banyak belajar tentang firman Tuhan, banyak belajar tentang pelayanan, musik, saudaraku, dan masih banyak lagi, saudara. SMP tamat, ya, kehidupan rohaninya cukup sangat bagus, saudaraku, ya. Dan kami bangga, ya, saya secara pribadi sebagai pendetanya, saudara, mentornya, ya, orang tuanya, saudara, ya, sangat bangga, ya. Orang tuanya juga bangga sekali lihat anak muda ini, saudara, sampai akhirnya dia bisa kuliah juga, saudara, sangat aktif di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di kampus, saudaraku, dan benar-benar membuat saya bangga dan puas untuk melihat dia, saudaraku. Nah, ketika dia semester 8, saudaraku, ya, tinggalnya di Setabat, orang tuanya tinggal di Setabat, saudara, karena hari Sabtu dia harus ikut doa di sana, habis itu dia harus datang ke Medan dan bergabung dengan tim yang ada di Medan bersama dengan saya, saudaraku. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ya, pada waktu itu sore, saudaraku, kira-kira maghrib lah, seperti itu, ya, jam 6 atau setengah 7 seperti itu, saudara. Ya, tiba-tiba kami mendapatkan kabar, ya, dia tewas karena
dilindas oleh tronton, saudara, sehingga habis semua tubuhnya, saudaraku. Dan itu membuat saya benar-benar ya kehilangan dia, saudaraku. Nah, ternyata ketika diselusuri oleh orang tuanya, saudaraku, nah ya dari pihak ibu, ternyata banyak keluarga-keluarga, anak-anak dari keluarga-keluarga mereka itu banyak yang mati muda, saudara. Nah, itu mati muda. Nah, ini yang tadi yang saya katakan, saudara. Jadi kalau udah 1, 2, 3, 4, 5 jangan dibiarkan, saudaraku, ya. Itu harus dilayani, itu harus di tracing, dicari sampai ke belakang sana, saudaraku, supaya kita tahu, saudara, ya. Nah, ini pelayan Tuhan, saudaraku, ya. Jadi seperti saya katakan tadi di awal, ya, dosa sudah selesai, urusan dosa, ya. Tapi kutuk ini, saudara, seperti saya sampaikan tadi itu, kemanapun kita pergi dia akan ngejar, ngikut dia, saudara. Kita nggak bisa sembunyi darinya. Nah, oleh karena harus dipatahkan, diputuskan, saudara, ya. Lalu, saudara, yang terakhir, yang ketujuh, yaitu seringnya terjadi kasus bunuh diri atau kematian tak wajar atau mati muda dalam suatu keluarga, saudara. Ini juga, saudara, ya, bisa saja, ya, seseorang itu kena kutuk, keluarga itu kena kutuk, saudaraku, ya, karena dari hasil temuan saya, saudaraku, di lapangan, dan lalu saya cross check dengan apa yang dicatat oleh Musa, saudaraku, ya. Nah, ini juga terjadi kasus bunuh diri atau kematian tak wajar, saudara, ya. Kematiannya itu tak wajar seperti itu, ya, atau mati muda dalam suatu keluarga, saudara. Nah, ini perlu dicurigai, saudara, ya, bahwasanya seseorang itu kena kutuk, keluarga itu kena kutuk, saudara. Nah, bagaimana cara untuk mencari tahu, saudaraku, ya? Nah, tentu, saudara, ya, kita harus telusuri, harus tracing ke belakang, ya, sampai beberapa generasi, saudaraku, ya. Nah, namun demikian juga, saudaraku, dari 7 poin tadi itu, kalau misalnya, ya, itu terjadi hanya 1 poin atau 2 poin, nah itu tidak dapat kita simpulkan bahwa seseorang itu kena kutuk, saudara. Jadi dari 7 poin ini, saudara, kalau itu, ya, lebih dominan, maka bisa kita simpulkan seseorang kena kutuk, saudaraku, ya. Nah, itu bagaimana cara melepaskan atau mematahkan kutuk-kutuk ini, saudaraku? Nah, sebenarnya itu sudah tersedia, yang disediakan oleh Tuhan Yesus, saudaraku, ya. Nah, karena kan kalau kita berbicara tentang kutuk ini kan ada 2 macam. Kutuk yang diakibatkan oleh Adam dan Hawa, itu sudah saya jelaskan kan di video sebelumnya, ya. Lalu kutuk oleh hukum Taurat, saudaraku, ya. Tapi itu sudah tersedia dan sudah disediakan, saudara, ya. Available itu artinya sudah tersedia, ya. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, saudaraku. Nah, makanya kan, saudara, ya, kekristenan ini bukan cultural religion, saudara, ya, bukan agama kebudayaan, saudaraku, ya. Artinya kalau orang tua kita sudah Kristen, maka kita otomatis Kristen, atau kalau opung kita sudah Kristen, otomatis kita Kristen. Nggak kayak gitu, saudaraku, ya. Yang saya pahami kekristenan itu adalah, ya, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudaraku. Bukan karena orang tua kita, enggak, tapi memang kita sendiri, saudaraku, yang menerima dengan tulus dan ikhlas, ya, Yesus sebagai Tuhan kita dan sebagai Juru Selamat kita juga, saudaraku. Seperti itu, saudara, ya. Dengan kata lain, kita lahir baru, saudaraku. Maka pencurahan kuasa darah Yesus tadi, darah Yesus itu, saudaraku, itu sudah tersedia, dan itu yang akan memutuskan, ya, kutuk-kutuk yang ada di dalam diri kita, saudaraku, ya. Nah, itu, ya, jadi seperti itulah dia, saudaraku. Namun demikian, saudara, kalau saudara tanya seperti yang di awal tadi saya jelaskan, atau di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan, saudara. Nah, untuk bersihnya kutuk-kutuk ini secara total, nah itu terjadi ketika tubuh yang panah ini, tubuh kehinaan ini, ya, tubuh yang hina ini, saudaraku, itu diganti dengan tubuh kemuliaan. Amin, saudara. Dan ketika kita rapture atau naik ke surga, saudaraku. Amin, saudaraku, ya. Nah, jadi seperti itu, saudara, ya. Dan
Bagi saudara yang merasa ya apa yang saya sampaikan itu ada di dalam diri, ya cepatlah pergi ke gereja, konseling, bicarakan sama pendetanya saudara ya. Kalau saudara ada tinggal di Medan, silakan ya, saudara boleh menemui saya. Cuman memang selama pandemi COVID-19 ini gereja masih tutup saudara, sehingga pelayanan juga harus ditunda sejenak sampai nanti ada instruksi lebih lanjut dari pemerintah dan juga dari pimpinan gereja saudara ya. Jadi sekarang ini kami masih melayani secara digital, secara online saudaraku ya. Tapi kalau mau dilayani secara langsung saudara, sabarlah ya. Sabarlah ya, doakan supaya saya sehat-sehat saudaraku. Amin saudara. Kita saling mendoakan saudara. Amin saudara. Ya, saya pikir demikian ya untuk menjawab pertanyaan ya. Tanda-tanda apa seseorang itu kena kutuk? Ada 7 tanda tadi udah saya jelaskan. Mari saudara, kita satukan hati kita akan tutup acara ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami Bapa tentang tanda-tanda seseorang kena kutuk. Oh, kami mengucap syukur Tuhan, karena darah-Mu yang kudus sesungguhnya telah membebaskan kami dari segala kutuk dosa ya Allah. Oleh karenanya Roh Kudus ajar terus kami Tuhan untuk menjaga diri kami agar kudus, terpelihara, sempurna sampai kedatangan-Mu yang kedua kali ya Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudaraku dari Medan, saya mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.